apa sih tujuan kamu sehingga datang ke ruangan konseling ini? Tujuan saya datang di ruangan konseling ini tentu saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya, karena saya tidak tahu menceritakan ini sama siapa gitu, Bu. Jadi kamu datang ke ruangan ini dari teman yang nyuruh atau secara sukarela? Saya datang ke ruangan ini secara sukarela. Baik, di sini saya mengetahui sebuah permasalahan kamu, bahwa kamu mempunyai sebuah permasalahan yang akan kamu ceritakan kepada saya. Sebelum kita mulai ke permasalahannya, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari kamu? Perkenalkan, nama saya Rika Afriana. Saya biasanya dipanggil Rika. Saya mahasiswa Universitas Islamil. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan sini. Rika dari Universitas Islam Riau, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, sekarang semester berapa? Saya masih semester 1, Bu. Baik Rika, di sini perkenalkan juga, nama saya Nazwa Septianasi. Saya biasa dipanggil Nazwa. Saya sebagai konselor di sini. Rika, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Rika sudah pernah melaksanakan konseling? Belum. Belum. Jadi belum tahu apa itu konseling? Belum. Baik Rika, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor, yaitu saya sendiri dengan Rika Afiani, yaitu sebagai klien, yang dimana Rika akan menceritakan sebuah permasalahannya. Di sini kita akan mencari solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di dalam konseling ini saya akan menjaga kerahasiaan Rika dalam menyampaikan sesuatu, dan cerita Rika itu tidak luas kemanapun dan hanya ada di forum sini saja. Rika harus terbuka juga dengan menyampaikan sesuatu agar kita dapat menyelesaikan permasalahannya dan secara sukarela menyampaikannya tanpa ada paksaan. Apakah Rika sudah paham? Sudah. Baik Rika. Tadi Rika mengatakan bahwa mempunyai permasalahan dan tidak tahu mau cerita ke siapa. Kalau apa sih permasalahan yang akan Rika ceritakan pada hari ini? Saya punya masalah kurang percaya diri ketika tampil di kelayak orang ramai gitu, Bu. Misalnya saya kan sebagai mahasiswa. Nah, saya tentu banyaknya mahasiswa tampil di depan kelas gitu, Bu. Nah, saya waktu kemarin kan saya presentasi. Nah, waktu itu saya kurang percaya diri. Terus? Nah, kurang percaya diri dalam menyampaikan materi. Saya kurang percaya diri untuk bertanya. Misalnya ada teman presentasi, nah kan tentu adanya pertanyaan misalnya, Bu. Nah, saya itu sebenarnya mau bertanya, cuman saya kurang percaya diri, makanya saya tidak bertanya saat teman presentasi. Nah, ada lagi misalnya guru menyuruh siswa untuk menjawab pertanyaan misalnya. Nah, saya sebenarnya tahu jawaban dari pertanyaan guru tersebut. Nah, karena saya kurang percaya diri, makanya saya tidak mau menjawab pertanyaan guru tersebut. Dan ketika di depan umum misalnya saya ditunjuk menjadi MC atau apa gitu, karena saya tidak karena saya tidak mempunyai percaya diri, makanya saya menolak untuk menjadi MC gitu. Jadi Rika tidak mempunyai kepercayaan diri. Tapi Rika, kita kan sebagai mahasiswa tuh harus belajar. Walaupun Rika tidak percaya diri, tetapi Rika harus belajar bagaimana sih cara mengatasi solusi agar Rika merasa percaya diri. Pasti teman-teman yang percaya diri itu ada juga tips-tipsnya. Apakah Rika pernah bertanya ke temannya, bagaimana sih kamu kok bisa bicaranya tuh lancar, gak ada rasa gugup sama sekali? Ada. Saya punya teman, dia itu pintar dalam public speaking, pintar dalam belajar gitu. Ada suatu hari saya bertanya,
kok kamu pintar dalam public speaking, apa sih solusinya gitu. Nah dia menjawab, solusinya kamu harus percaya diri aja, kamu siapkan diri kamu untuk tampil di depan kelas, jangan gugup. Nah itu jawaban dari teman saya, Bu. Betul sih apa yang dijawabkan oleh temannya, harus percaya diri, jangan sampai gugup, kayak kita tuh harus pede aja tampil gitu. Kalau salah tuh urusan belakang, paling guru nggak ada juga sih yang menyalah, dosen ya, dosen tidak menyalahkan kita juga, kan kita di sini sebagai harus masih belajar lagi. Kadang ada juga kadang guru atau dosen juga ada kesalahan juga. Di sini Rika menyebut bahwa tidak mempunyai percaya diri tampil di depan khalayak ramai. Selain permasalahan itu, apa sih penyebab yang lain yang membuat Rika tidak percaya diri? Menurut saya ya, Bu, saya ada ketakutan dalam diri saya ketika saya tampil di depan orang ramai gitu. Karena saya dulunya punya trauma gitu, Bu, ketika waktu di SMA saya tampil. Nah waktu itu guru menyuruh kelompok kami untuk tampil. Nah di situ saya terlebih dahulu membacakan presentasi saya. Nah ketika guru tersebut memberhentikan waktu saya membaca, nah disitulah memberhentikan karena suara saya kecil dan cempreng. Nah disitulah saya sedikit trauma, sedikit sakit hati ketika saya tampil di depan kelas. Makanya saya tidak memiliki kepercayaan diri lagi, itu, Bu. Jadi penyebabnya itu karena ada perkataan dari gurunya yang mengatakan suara saya kecil dan cempreng gitu. Jadi Rika takut lagi di kalangan mahasiswa ini, takut diketahui karena suaranya cempreng. Padahal suara Rika rasa saya nggak cempreng-cempreng amat juga sih, masih ada bulat-bulatnya. Untuk Rika sih, ada nggak kemauan Rika untuk harus lebih percaya diri, saya harus bisa seperti dia? Soalnya kan kita nih, tujuan kita sebagai mahasiswa ini ingin belajar, kita tuh ingin kayak melihat sama kayak orang lain yang punya kelebihan public speakingnya pintar gitu. Ada nggak Rika mencari sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusi tentunya saya pengen jadi kayak teman-teman saya yang pintar public speaking. Nah saya mencari solusi di YouTube, Bu. Apa sih solusi supaya orang pintar dalam public speaking, tidak gugup dalam tampil di khalayak ramai gitu, Bu. Nah jadi saya belajar gitu. Tapi saya belum bisa menerapkan kepada diri saya karena masih ada rasa takut dalam pikiran saya gitu, Bu. Besar rasa takut saya ketika saya tampil di depan orang ramai karena takut diketawain. Makanya saya takut terjadi seperti yang dikatain guru saya. Mungkin niat guru saya baik ya, Bu, supaya saya bisa public speakingnya lebih bagus, supaya suaranya bagus, jelas gitu. Tapi dalam pikiran saya, saya masih takut untuk tampil di depan orang banyak gitu. Baik Rika, tetapi kan kita harus harus lebih kayak jangan stuck di sini aja, merasa tidak percaya diri. Kita tetap di sini, kita harus maju ke depan, harus belajar bagaimana sih orang tersebut melakukan public speaking. Rika pernah nggak sebelum melakukan presentasi itu belajar terlebih dahulu mempersiapkannya, atau memang pas tiba-tiba presentasi itu nggak ada sama sekali belajar? Ketika saya presentasi, tentunya saya malamnya itu saya belajar. Nah ketika mau
presentasi itu 1 jam atau berapa menitan gitu, eh, tangan saya gemetar gitu Bu. Adanya rasa takut untuk tampil ke depan gitu. Nah, Jadi ujung-ujungnya baca teks juga. Iya, ujung-ujungnya nge-like yang saya yang saya pelajari tadi malam gitu. Kalau untuk presentasi itu ya Rika, apalagi Rika baru semester 1, Rika harus belajar gitu kan. Soalnya banyak dunia pekerjaan, nanti interview juga kan. Gak mungkin kita nggak percaya diri. Suatu entah sebuah pekerjaan tuh kita suruh gak mau, kita nggak mungkin kayak gitu kan. Tiba-tiba interview kita baca-baca teks gak mungkin kan. Nah, jadi bagi saya sih, apalagi Rika nih baru semester 1, Rika harus belajar dari teman-temannya. Kata temannya harus pede, jadi Rika harus pede menampilkan sesuatu. Terserah orang itu mau ketawa atau apa, nanti kalau kita contohnya kita kayak bisa mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa presentasi tanpa teks. 1 kali aja kita bisa seperti itu, ujung-ujungnya kita ketagihan, ujung-ujungnya kayak kita tuh percaya diri kita tuh timbul lagi. Coba Rika terapkan seperti itu. Suatu Rika, kalau bagi saya sih, Rika kayak suaranya tuh katanya cempreng, gak usah permasalahan itu, tetapi Rika hasil Rika belajar tersebut Rika presentasikan. Boleh Rika kayak gak usah lihat temennya presentasi awal-awal, boleh lihat dinding terlebih dahulu. Satu, kau nggak bayangin teman-temannya nggak ada di sini, hanya Rika yang ada gitu. Besok Rika terapkan. Suatu, boleh nggak kayak Rika melakukan penanganan sederhana dengan caranya, coba ikuti saya ya. Coba tarik napasnya secara, tunggu dulu, tarik napasnya secara perlahan menggunakan hidung, tahan dan keluarkan secara perlahan dengan menggunakan mulut. Kita ulangi lagi ya 2 kali. Tarik napasnya secara perlahan menggunakan hidung, tahan dan keluarkan secara perlahan menggunakan mulut. Tarik napas secara perlahan menggunakan hidung, tahan dan keluarkan secara perlahan menggunakan mulut. Apa yang Rika rasakan setelah melakukan penanganan sederhana ini? Sedikit rileks Bu. Jadi sebelum Rika melakukan presentasi, boleh Rika tarik nafasnya terlebih dahulu, atau kayak Rika membaca doa-doa gitu tersebut agar Rika merasa percaya diri. Rika harus merasa pede. Tipsnya sih kalau dari saya, tadi Rika mengatakan bahwa tidak percaya diri. Pernah nggak Rika ngebayangin, saya sampai sekarang nggak ada rasa percaya diri saya hilang. Suatu besok kalau saya jadi, apalagi Rika sebagai guru, bagaimana ya saya mengatasinya? Pernah nggak Rika membayangkan seperti itu? Bagaimana cara Rika mengatasinya? Pernah saya membayangkan Bu, kan saya mau menjadi seorang guru, tentu kalau jadi seorang guru public speakingnya bagus gitu kan, apalagi bahasa Indonesia kan. Ketika menjelaskan materi kepada siswa, tentunya suara kita harus jelas gitu, tidak kecil. Nah, tentu saya sebagai guru merasa khawatir gitu kepada diri saya sendiri, apakah saya bisa menjadi seorang guru. Nah, di situ saya memiliki pemikiran yang aneh-aneh gitu Bu, ketika saya termenung gitu. Apabila saya menjadi seorang guru, apakah bisa saya menjadi seorang guru yang profesional, disukai oleh siswa gitu, dan bisa menjelaskan materi yang bagus, yang maksudnya bagus itu kayak materinya kreatif gitu Bu, inovatif. Jadi atas pertanyaan-pertanyaan Rika tentang itu, apa sih jawaban bagi Rika? Pasti Rika mempunyai sebuah jawaban tentang pertanyaan tersebut. Ya, tentunya saya harus banyak belajar lagi supaya bisa percaya diri tampil di depan umum, maupun besoknya saya kan jadi seorang guru bisa ngajar di depan anak-anak gitu. Tentu saya harus banyak belajar supaya saya bisa percaya diri.
saya ingin menjadi guru supaya siswa itu mengerti yang saya jelaskan. Ya. Nah itu tentu itu solusi dari saya gitu Bu. Jadi Rika masih, jadi dari cerita Rika tadi kan Rika mempunyai tujuan ingin menjadi guru. Dan mungkin guru tidak ada percaya diri. Jadi kalau menurut saya Rika harus meningkatkan rasa percaya diri lagi. Jangan sampai kayak kata-kata dari guru tadi yang bilang suaranya ini apa, cempreng, gak usah, biarin aja gitu. Saya masih banyak suara orang lain cempreng tetapi dia memiliki kepedean. Jadi yang saya katakan Rika harus belajar lagi, jangan sampai Rika kayak stuck di sini aja di pertengahan. Ya udah, kesempatan yang ada di depan mata tuh Rika biarin untuk orang lain. Baik Rika, di sini apakah Rika mau berubah untuk merasa lebih percaya diri? Jika Rika mau merasa lebih percaya diri, boleh Rika lakukan tips yang saya lakukan untuk diri saya sendiri, yaitu tipsnya itu yang pertama, kita harus tadi seperti yang dibilang temannya, harus pede, dan kita ketika harus mengucapkan sesuatu tentang diri kita, tentang kebaikan. Apakah Rika sudah mengatakannya? Sudah Bu. Contohnya ketika saya bangun tidur, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri, sudah sekuat ini, sudah bisa menjalani hari-hari dengan ikhlas gitu. Ya betul. Satu, yang kedua itu Rika jangan biarin kayak orang mengatakan Rika tuh sesuatu tuh ya sampai Rika pikirkan, biarin aja lah orang tuh mengucapkan tentang keburukan kita. Sudah tuh yang kedua, selanjutnya itu Rika bisa berteman dengan teman-teman yang positif, yang mengajak yang lebih baik. Apakah teman Rika seperti itu? Iya Bu, teman saya seperti itu, mengajak saya yang lebih baik, mengajak saya untuk belajar. Ketika kami tidak kuliah, teman-teman ngajak, ayo belajar, ayo ngerjain tugas gitu. Baik. Suatu Rika bisa melakukan tipsnya itu melakukan penanganan sederhana. Sebelum tampil tuh coba tenangkan diri terlebih dahulu sebelum tampil. Bisa juga kayak baca bismillah terlebih dahulu ya. Rika tahu bahwa kalau kita percaya diri sangat banyak manfaatnya. Yang Rika lihat dari teman-temannya yang merasa percaya diri, apa manfaatnya? Manfaatnya tentunya yaitu kita banyak teman, karena banyak teman-teman mendekati kita, karena pintar public speaking, kita percaya diri, gitu Bu. Iya betul. Kalau kita pintar public speaking kayak teman-teman juga banyak mendekati kita gitu kan. Satu, yang kedua, ketika kita menghadapi tantangan itu kita siap menghadapinya. Contohnya tiba-tiba ada guru nih, dosen nih, ada tugas katanya kan, tiba-tiba memang kita dipanggil. Jadi kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, kita kalau mempunyai sebuah kekurangan, manfaat dari percaya diri adanya kekurangan, tetapi kita harus menunjukkan kelebihan pada diri kita sendiri bahwa kita mempunyai kepercayaan diri. Jadi kekurangan tersebut yang ada pada diri kita itu tidak terlihat. Selanjutnya, manfaat kalau kita percaya diri itu Rika, membuat hidup kita lebih menyenangkan. Soalnya orang banyak juga kan yang mencari yang pintar public speaking untuk sebuah pekerjaan. Satu yang orang cari itu dalam, contohnya di kantor gitu kan, harus public speaking yang pertama gitu, bagaimana ucapannya. Itu manfaatnya. Apakah Rika ada seseorang yang Rika idolakan tentang yang sering Rika lihat-lihat di YouTube tentang seseorang yang pintar public speakingnya? Ada Bu, Najwa Shihab. Kan dia kan pintar dalam public speaking gitu, dia percaya diri. Dia saya idolakan saat ini. Iya sih, Ibu lihat juga dia tuh kayak pintar kan dalam mengucapkan sesuatu, kayak lawan bicaranya langsung diam dengan kata-kata yang dia ucapkan di situ. Di situ dari seseorang yang Rika idolakan itu, Najwa Shihab itu, bisa Rika ikuti jejak dia. Pasti ada sesuatu saat orang
yang ingin kayak pembawa acara gitu kan. Membutuhkan pembawa acara juga pintar tuh public speakingnya. Nah, jadi Rika harus lebih pede lagi, jangan sampai stuck di bagian di sini aja, diberi kesempatan tidak mau gitu. Jadi untuk selanjutnya itu lebih baik Rika ketika tampil Rika persiapkan diri terlebih dahulu, harus percaya diri. Jika nggak berani melihat temannya ke presentasi, lihat ke dinding, jangan lihat temannya gitu kan. Satu, harus melakukan membaca doa terlebih dahulu dan juga melakukan penanganan sederhana yang saya sebut tadi. Bagi Rika, untuk permasalahan percaya diri ini Rika mau untuk lebih pede lagi? Tentunya mau. Jadi dari tips saya boleh Rika ikuti ya. Iya. Besok kalau ada perubahan boleh Rika ceritakan kepada saya seperti apa perubahannya. Baik Rika, di sini saya mendengarkan kalau Rika mempunyai permasalahan waktu awal itu di masa sekolah SMA. Ya, SMA. Jadi saya dari sekarang sampai sekarang tidak percaya diri. Ya. Untuk merasa Rika itu tidak ada rasa kepercayaan diri itu, saya mempunyai sebuah skala. Rika boleh pilih skala ini. Angka 1, Rika merasa percaya diri, merasa santai, merasa tenang dalam presentasi, dan sampai ke angka nomor 10 paling akhir, Rika tidak mempunyai percaya diri sama sekali. Jadi Rika itu bagian percaya itu dari angka 1 sampai angka 10, angka nomor berapa? Angka 9. Karena apa? Karena saya masih bisa melakukan presentasi walaupun masih gugup saat melakukan presentasi, Bu. Kalau angka 10 menurut saya itu udah terlalu tinggi, karena angka 10 tersebut tentunya tidak bisa melakukan apa-apa atau sangat-sangat gugup saat melakukan presentasi, Bu. Makanya saya memilih angka 9. Baik Rika, berarti Rika masih angka 9 cukup tinggi juga ya. Setelah melakukan usaha ini cobalah Rika kayak lebih pede lagi, soalnya kita dunia luar itu lebih membutuhkan orang yang sangat percaya diri, apalagi di dalam dunia pekerjaan. Itu juga manfaatnya sangat bagus untuk Rika sendiri. Selanjutnya itu besok Rika kalau bisa tuh turun, jangan angka 9 atau makin naik skalanya, tetapi turun menjadi angka 5, angka 4 atau angka 3 gitu, atau bisa juga angka 1. Rika juga bisa belajar juga dengan temannya yang pintar public speaking. Jadi jangan sampai Rika kayak udahlah biar orang-orang itu aja yang presentasi. Baik Rika, di sini saya juga mempunyai sebuah klien yang dimana dia juga tidak mempunyai kepercayaan diri. Dia waktu itu masih sekolah SMA. Dia itu kayak malu mau mengatakan sesuatu gitu. Satu, akhirnya itu dia melakukan tips-tips itu, dia ingin berubah, ingin menjadi percaya diri. Dengan dia mengikuti tips-tips tersebut, dia merasa percaya diri. Dia dimana skala yang cukup tinggi, sekarang dia udah menurun. Dia merasa percaya diri sekarang untuk menampilkan sesuatu. Soalnya ketika dia gagal dalam sekali, dia mencoba, akhirnya berhasil dan terus mencoba. Sekarang dia bisa public speaking gitu dengan bagus. Baik Rika, di sini Rika kan sedang kuliah. Selain apa sih penyemangat Rika gitu kan sebagai mahasiswa yang ingin Rika gapai? Saya ketika saya kuliah tentunya orang tua ya, Bu, karena saya ingin membahagiakan orang tua, supaya orang tua tidak bekerja lagi gitu. Jadi semangat dari kata-kata itu bisa sebagai acuan Rika untuk menjadi lebih maju lagi, karena orang tua udah mencarikan uang untuk biaya kuliah kita. Nah, jadi Rika harus percaya diri, harus lebih maju lagi. Tadi kita udah mengetahui manfaat dari kepercayaan diri, dan saya juga mengucapkan bahwa ada beberapa tips untuk kita percaya diri, yaitu yang paling penting kita harus belajar terlebih dahulu dan juga pede. Di sini Rika tahu nggak atau Rika lihat nggak seseorang yang tidak percaya diri itu kekurangannya seperti apa?
Tentunya yang saya lihat ya Bu, orang yang tidak percaya diri. Ulang lagi Kak. Yang saya lihat ya Bu, Tentunya. tentunya yang saya lihat orang yang tidak percaya diri, orang yang akan susah mendapat pekerjaan nantinya. Kan kita sebagai calon guru nantinya pasti adanya interview, public speakingnya tentunya dilihat juga sama yang sama apa? sama orang yang akan dilihat ketika melamar pekerjaan Mbak. Ketika kita melamar pekerjaan tentunya kita interview. Iya. Udahlah sampai interview aja lah, pasti adanya interview gitu. Ulang ya, interview. Itu waktu kita melamar pekerjaan adanya interview. Nah dari situlah orang akan melihat public speaking kita gitu, kepercayaan diri kita, akan menjadi seorang guru seperti apa gitu Bu. Iya Rika, betul yang Rika sebutkan bahwa banyak juga sih kekurangan kalau kita itu tidak percaya diri dalam menyampaikan sesuatu, apalagi di dalam dunia pekerjaan. Bisa-bisa kita ditolak secara mentah-mentah ketika interview nggak bisa jawab gitu kan. Di sini Rika, jika ada sebuah keajaiban ketika Rika tidur itu bangun-bangun adanya dua keajaiban, apa yang akan Rika inginkan tentang keajaiban tersebut? Keajaiban tuh kayak ketika saya bangun tidur ada dua keajaiban. Saya pengen sekali saya pintar dalam public speaking, saya berani dalam menyampaikan sesuatu, bahwa saya memiliki kepedean, terus saya dikenal oleh orang banyak. Yang kedua, saya ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, atau saya ingin menjadi seperti Najwa Shihab, itu bisa tuh. Tapi banyak-banyaknya. Nah ketika saya bangun tidur tiba-tiba ada dua keajaiban. Ketika bangun tidur ada dua keajaiban. Tentunya saya yang pertama saya mau yaitu pintar dalam public speaking, pintar dalam belajar, dan apa tadi wah? Jika ada sebuah keajaiban saya bangun tidur adalah keajaiban, saya ingin pintar dalam public speaking, saya ingin meningkatkan kepercayaan diri saya, saya ingin dikenal banyak orang juga, dan itu yang kedua, saya ingin menjadi seorang guru yang bisa public speaking seperti Najwa Shihab yang saya inginkan, dan saya untuk membanggakan orang tua saya. Kan itu cukup. Nge-like tuh. Ketika saya bangun tidur ada dua keajaiban Bu. Ketika tiba-tiba saya pintar public speaking, saya merasa percaya diri, merasa pede dalam menyampaikan sesuatu, saya bisa menghadapi tantangan yang seperti Ibu bilang tadi, tiba-tiba dipanggil namanya untuk presentasi gitu kan. Itu saya ingin dikenal banyak orang. Nah, yang kedua saya ketika bangun tidur ada dua keajaiban. Tentu yang saya inginkan, yang pertama saya ingin saya ingin pintar dalam public kan udah lah saya ingin pintar ketika saya bangun tidur pintar public speaking, dan itu saya merasa pede, percaya diri dalam menyampaikan sesuatu, saya dikenal. Ketika ada dua keajaiban, ketika saya bangun tidur ada dua keajaiban. Tentu saya ingin yang pertama itu saya pintar dalam public speaking, saya pede dalam melakukan sesuatu, saya pintar dalam menjelaskan, dan saya tentunya ingin dikenal
dikenal banyak orang gitu. Dan yang kedua tentunya saya sebagai calon guru. Nah, saya ingin pintar dalam public speaking seperti Najwa Shihab gitu. Najwa, Kak Najwa ya, Najwa dah nomor 2 tuh lah Ya. Dan yang kedua, idola saya. dan yang kedua tentunya saya ingin menjadi seperti idola saya, Najwa Shihab, yang pintar dalam public speaking gitu. Berarti semoga keinginan atau keajaiban yang Rika ambil ini terkabul, asalkan Rika mempunyai usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sudah tuh solusi bisa Rika kayak ketika tidur tuh kayak carilah solusinya di di YouTube gitu kan, bagaimana sih cara orang tuh melaksanakan bisa percaya diri, apalagi kan kita sebagai mahasiswa yang akan besok akan skripsi yang dimana kita menjelaskan secara sendiri. Andai kan kita bayangkan Rika waktu itu melaksanakan skripsi sempro coba kita bayangin Rika waktu itu kayak mau sempro, di situ kan Rika pasti menjelaskan secara sendiri tanpa Waktu teks. itu masih semester 1 tadi. Andai kan Rika kita bayangin terlebih dahulu. Satu berarti keinginan Rika ini atau keajaiban dari Rika ini, semoga saya doakan semoga terkabul apa yang Rika pengen itu tentang kepercayaan diri dan ingin menjadi seperti idolanya. Di sini Rika harus berusaha memperbaiki tentang diri Rika sendiri, Rika harus percaya diri, harus pede juga. Bagi Rika, coba Rika bayangkan sebagai mahasiswa kita akan menemukan besok tentang skripsi. Coba bayangin Rika waktu itu, bayangin aja terlebih dahulu Rika sempro tanpa menggunakan teks sama sekali. Dengan rasa Rika tersebut, mau Rika tidak percaya diri waktu itu. Tapi tanpa teks, apa yang akan Rika lakukan untuk menghadapi sempro tersebut? Tentu suatu hari nanti pasti saya akan menghadapi itu kan, Bu. Iya. Nah, tentu solusinya saya harus percaya diri untuk presentasi hasil dari seminar saya, Bu. Nah, tentunya saya yang pertama yaitu saya harus mengerti nih, Bu. Tadi pertanyaan apa? Bagaimana cara mengatasi waktu sempro waktu kalau kamu tidak percaya diri? Kayak gitu aja nggak sih ya? Kayak Kak, tentunya saya itu karena sebuah satu langkah menuju sukses ya, Bu. Saya harus percaya diri, Bu. Saya harus bisa mengatasi hal tersebut, Bu. Agar bagi saya kalau saya nggak percaya diri, gimana saya bisa itu, Bu, menggapai cita-cita saya gelar sarjana. Satu. Andaikan kita dari kakak aja lah jawabannya. Karena apa tadi? Ketika saya menghadapi sempro tersebut, Bu. Ketika saya menghadapi sempro tersebut, Tangannya sih dulu ulang ya, Kak. Hah? Kayak gitu tangannya kakak lah cakap. Dah, karena saya menghadapi ketika saya menghadapi sempro. Ketika saya menghadapi seminar proposal tersebut, tentunya ketika saya menghadapi seminar, tentunya saya belajar nggak usah gitu. Ketika saya menghadapi ketika sempro, saya harus percaya diri. Soalnya itu satu langkah. Ketika saya melakukan seminar proposal, saya harus percaya diri, Bu, karena itu salah satu langkah untuk menggapai kesuksesan. Disitulah saya harus percaya diri dalam tampil di depan dosen tersebut, karena harus. Kalau saya tidak percaya diri, kemungkinan ketika saya tidak percaya diri, kemungkinan gelar sarjana saya akan terhambat gitu. ketika
ketika saya tidak ketika saya tidak percaya diri, tentunya gelar sarjana saya akan terhambat. Nah, disitulah saya harus percaya diri ketika saya menyampaikan seminar proposal saya. Berarti di situ Rika berusaha untuk percaya diri, menghilangkan rasa gugup tersebut. Ya. Jadi usaha Rika tentang tadi yang Rika katakan tadi harus Rika lakukan semenjak semester 1 juga. Takutnya nanti kalau Rika nggak percaya diri, dosennya nggak tahu Rika siapa, nanti takutnya nilainya nggak bagus. Itu sama aja menghambat permasalahan Rika untuk mencapai gelar sarjananya. Baik Rika, di sini saya mempunyai seorang kisah Nabi. Nabi aja tidak percaya diri, apalagi umat manusianya. Yang dimana Nabi Musa ini memiliki tidak kepercayaan diri dalam menghadapi Fir'aun. Yang kita tahu Fir'aun dia itu menganggap kalau dia Tuhan. Suatu ketika itu Allah menyuruh Nabi Musa untuk membinasakan Fir'aun agar tidak keterlaluan dalam memperbudakkan masyarakat di sana, memperbudakkan umat-umatnya, umat Nabi Allah, agar Fir'aun ini tidak melakukan perbudakan kepada umat dari Allah. Di situ Nabi Musa itu tidak percaya diri sama sekali untuk membasmi Fir'aun tersebut, karena bagi dia itu Fir'aun itu sangat keras kepala. Apalagi Nabi Musa itu tidak mau kembali ke daerah Mesir karena dia tidak sengaja membunuh orang. Karena itu sekarang waktu itu Nabi Musa itu sedang mengembala yang dimana dipanggil oleh Allah. Tetapi Allah menyuruh kembali Nabi Musa itu yang dimana kalau Allah itu akan memberikan sebuah mukjizat. Kita tahu apa mukjizat dari Nabi Musa itu? Membelah lautan kan? Iya. Dari tongkatnya. Ya. Sudah tuh tongkatnya juga berubah menjadi ular. Jam apa? Dua satu. Bukan sosialisasi berbicara dan kuantitas. Dan di mana di situ mukjizatnya itu berupa tongkat yang dimana tongkat tersebut bisa membelah lautan, contoh bisa berubah menjadi ular. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk mengatasi Fir'aun. Di situ pernah dialog Allah dengan Nabi Musa yang dimana di surah As-Saffat yang dimana dia mengatakan bahwa dia tidak fasih sama sekali tentang berkomunikasi. Dia tidak akan bagi dia tidak bisa mengatasi permasalahannya dengan Fir'aun yang dimana dia itu As-Saffat. Yang dimana surah As-Saffat ayat 13 isinya itu Nabi Musa itu tidak fasih dalam berbicara, tidak memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan Fir'aun membebaskan umat-umat dari Allah. Di situ akhirnya itu Allah memberikan sebuah kepercayaan diri dengan mukjizatnya yang seperti yang kita tahu. Akhirnya Nabi Musa bisa mengatasi Fir'aun dan Fir'aun dilaknat oleh Allah. Sosok Nabi aja tidak mempunyai kepercayaan diri. Dengan suatu usaha akhirnya dia mempunyai kepercayaan diri yang dimana Nabi Musa pernah secara tidak sengaja membunuh seseorang di Mesir. Karena itulah membuat dia tidak percaya diri. Jadi kita sebagai manusia itu pasti sebuah permasalahan itu bisa kita atasi. Jadi tentang mereka tidak percaya diri bisa mereka atasi dengan cara berusaha meningkatkan rasa percaya diri. Apalagi kita kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi juga. Jadi jangan ada rasa takut sama sekali. Di masa
masa perkuliahan inilah kita dimana masa untuk mencari karir kita dan menuntut ilmu kita. Jadi Rika usahakan semaksimal mungkin untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk untuk membahagiakan orang tua Rika. Baik Bu, nanti Rika Baik, pun Bu. Baik, Bu. Baik. Yuswa. baik Bu. Baik, Bu. Baik, ada yang Rika tanyakan lagi? Konten. Nggak ada Bu. Ah, dah. Tidak ada, Bu. Baik Bu. Hah? Baik dulu lah. Soalnya tadi udah cakap. Dah. Baik, Bu. Baik Rika, di sini saya ada salah satu teknik. Kok selesai? Apa sih? Baik Rika, di sini saya ada salah satu teknik yaitu spiritual emotional freedom, yang dimana di sini kita menggabungkan sebuah anggota badan kita, anggota fisik, anggota tubuh kita, yang dimana di sini kita menggabungkan anggota tubuh kita dengan sebuah teknik spiritual untuk mengatasi permasalahannya dengan teknik tapping. Sebelum kita melaksanakan, boleh Rika tutup matanya terlebih dahulu. Coba Rika istighfar, Kak. Astagfirullahaladzim, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca bismillah dulu, satu istighfar dulu. Lama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kan Kak, Apa yang bilang? istighfar loh kan. Astagfirullah. Sebelum kita melaksanakan tekniknya, lebih baik Rika memejamkan matanya terlebih dahulu. Tunggu dulu. Sebelum kita melaksanakan tekniknya, coba Rika renggangkan badannya dulu, bagaimana yang merasa kaku. Sedang. Nah, jika sudah, Rika boleh tarik nafasnya secara perlahan menggunakan hidung. Tahan, dan keluarkan melalui mulut. Ulang lagi ya, tarik nafasnya secara perlahan menggunakan hidung. Tahan, dan keluarkan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya secara perlahan menggunakan hidung. Tahan, dan keluarkan perlahan secara dengan menggunakan mulut. Baik Rika, coba Rika tutup matanya terlebih dahulu. Baca bismillah terlebih dahulu dan langsung beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tunggu, Tunggu nih muka. buka aja nih, lupa kata-kata. Apa yang Rika rasakan? Saya merasa lega dan enak dengan nanti udah mulai. Apa ya Kak? Sampai enggak ya 40? Kita banyak-banyak gabungin dulu lah Kak, bosan dulu gitu. Ya Allah, meskipun saya merasa cemas, merasa tidak percaya diri, merasa cemas, gelisah, khawatir tentang permasalahan saya, tidak selalu cemas, tapi saya ikhlas menerima masalah ini dan saya pasrahkan untuk dah, tutup mata. Coba Rika ikuti ucapan saya. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya merasa cemas, meskipun saya merasa cemas, gelisah, khawatir, bahwa saya tidak mempunyai percaya diri, tampil di depan khalayak ramai, saya pasrahkan masalah ini, dan saya ingin mendapatkan jalan keluarnya untuk mengatasi permasalahan ini. Astagfirullahaladzim. Boleh Rika istighfar ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
usah saya terima, saya pasrahkan aja lah. Siapa ngomong? Saya terima, saya pasrahkan, saya terima, saya pasrahkan gitu. Ngomong. Iya, Saya terima, saya pasrahkan. saya terima dan saya pasrahkan, saya terima dan saya pasrahkan, Saya terima, saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini. Dah. Saya terima permasalahan ini, saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini, saya pasrahkan permasalahan ini. Coba buka. Saya terima permasalahan ini, saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima dan saya pasrahkan. permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Kayak nggak nampak deh tangan aku. Udah lah kayak gitu aja. Coba. Kapan? Ya kau pegang lah. Nah, Cik-cik lah dulu. dah. Saya terima permasalahan ini dan saya terima. Pasrahkan. Saya pasrahkan permasalahan Saya ini. terima permasalahan ini. Ulang lagi. Dah. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Saya terima permasalahan ini dan saya pasrahkan permasalahan ini. Boleh Rika membaca Bismillah untuk membuka matanya? Tunggu dulu. Dah. Boleh Rika buka matanya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Rika tarik nafasnya secara perlahan menggunakan hidung dan keluarkan. Tarik nafas secara perlahan menggunakan hidung dan keluarkan. Boleh Rika renggangkan badannya yang rasa kaku. Baik Rika. Baik Rika. Baik Rika. Apa yang Rika rasakan setelah menggunakan teknik ini? Saya merasa lega. Saya merasa badan saya tidak kaku, itu saya merasa tenang gitu. Lega? Lega Iya juga. nanti lega, nanti perasaan dan kesan Anda terhadap konseling ini gitu. Baik, udah kesan dan kesan. Oh. Tuh. Baik Rika, setelah melaksanakan konseling ini apa perasaan bagi Rika? Badan saya sedikit lega. Badan saya tidak merasa kaku. Oh, lupa. Kayak yang sakit-sakit tuh kayak hilang gitu. Oh iya. Tidak merasa Yang badan saya tidak merasa Merasa enteng, kaku, merasa- tidak ada. enteng gitu. Ya. Nah, Baik Rika, setelah Rika melaksanakan teknik ini apa yang Rika rasakan? badan saya merasa enteng Dan pikiran dan saya saya. tenang. Hah? Dan pikiran saya tenang. Apa ya tadi? Iya, pikiran saya tenang Udah, juga karena badan saya merasa enteng dan pikiran saya tenang. Nah, Ya. gitu. Baik Rika, setelah melaksanakan teknik ini apa yang Rika rasakan? Saya merasakan badan saya merasa enteng dan pikiran saya merasa tenang. Alhamdulillah. Baik Rika, setelah selesai juga konseling kita ini bahwa badan Rika itu sudah merasa tenang. Baik Rika, selesai sudah konseling kita pada hari ini, yang dimana Rika merasa badannya itu tidak kaku atau enteng dan pemikirannya tenang. Saya ingin menanyakan apa sih kesan dan pesan Rika setelah melaksanakan konseling ini? Kesannya, saya merasa lega Bu karena sudah menceritakan permasalahan saya, dan Dikit-dikit. Dan saya merasa lega karena sudah menceritakan
saya dan saya juga mendapatkan tips-tips ibu, apalagi kayak motivasi dari ibu gitu kan. Pesan saya semoga saya lebih percaya diri. iya gitu. Apa tadi? Saya merasa lega karena tidak menceritakan tentang Oh iya. baik Rika, apa sih pesan dan kesan Rika setelah melaksanakan konseling ini? Saya merasa lega Bu karena saya telah menceritakan permasalahan saya dan saya telah mendapatkan tips-tips dari Ibu supaya lebih percaya diri dan saya juga mendapatkan motivasi dari Ibu. Kesan tadi kesan Pesannya pesannya semoga saya lebih percaya diri. tadi pesan Tadi apa yang maksudnya? Semoga saya lebih percaya diri. tadi Giko kesannya gitu saya pesannya dipisah kesannya. Hah? Lu gabungin aja lah Kak. Yang tadi tuh. Udah ulang lagi. Baik Rika, untuk pesan dan kesan yang Rika apa sih pesan dan kesan Rika dalam kegiatan konseling hari ini? Saya sedikit lega karena telah menceritakan permasalahan saya kepada Ibu dan saya juga dapat tips-tips supaya lebih percaya diri lagi dan dapat motivasi dari Ibu. Baik Rika, Ibu doakan semoga Rika lebih percaya diri lagi ke depannya, bisa berubah, jangan stuck di sini aja. Selesai konseling ini Rika bisa melaksanakan tips-tips tadi dan bagaimana kayak Rika usaha tersebut tentang yang ingin Rika lakukan secara maksimal tentang sempro juga Rika lakukan di dalam kelas. Ibu juga meminta maaf jika ada kesalahkatahan dalam pengucapan. Apakah Rika mau memaafkan Ibu? Mau, tentunya mau. Alhamdulillah. Baik Bu, Rika Ibu pamit Ibu gitu. Alhamdulillah. Baik Bu, Rika juga minta maaf jika ada kesalahan gitu kan. Dan Rika izin pamit Bu. Apakah Rika mau memaafkan Ibu? Mau Bu, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu telah memberikan saran-saran dan pesan-kesannya. Mungkin kalau saya juga ada salah, apakah Ibu juga mau memaafkan saya? Mau Rika. Saya pamit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya dan situ aja langsung mau saya pamit undur diri ya Bu. Tadi? Saya mengucapkan terima kasih kepada iya. Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan saya pamit undur diri dulu Bu. Ya, hati-hati ya Rika. Terima kasih Bu. Sama-sama. Langsung depan lah, golek ya. Dan saya langsung Apa? Salah Ya tadi langsung. lah. Hah? Nanti Kata-kata kayak tadi. lah nanti Paya di apa? Udah. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu setelah meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Mendengar cerita saya. Saya pamit undur diri. Udah. Saya berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk saya dan mendengarkan. Saya berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu dan mendengarkan cerita saya. Saya pamit undur diri dulu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Kemana udah dapet pintu ya Kak?